Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Pagi ini kami mengajak untuk belajar bersama mengenai asesmen kompetensi minimum. AKM atau asesmen kompetensi minimum ini sedang menjadi trending topik, sedang menjadi bahan pembicaraan dari berbagai kalangan. Tapi kita tidak memungkinkan bahwa kita masih belum paham sebenarnya tentang AKM. Oleh karena itu, pagi ini kami mengajak pada Bapak Ibu guru hebat untuk belajar bersama mengenai asesmen kompetensi minimum. Baik, sebelum kita memasuki ke asesmen kompetensi minimum ini, akan kami sajikan data tentang yang kami rilis dari PISA, Program for International Student Assessment tahun 2018. Yang pertama adalah 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Bapak Ibu bisa garis bawahi 70% di bawah yang memiliki kompetensi minimum. Dan yang kedua, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Jadi yang 70% tadi untuk literasi membaca, kemudian yang 71% itu untuk keterampilan matematika. Dan yang ketiga adalah 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Coba Bapak Ibu guru hebat perhatikan bahwa ini bukan angka 50 atau bukan angka di bawah 50, tetapi 70%, sekitar 70%. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? 70%, itu besar sekali menurut kami. Menanggapi kondisi seperti itu, maka perlu adanya reformasi asesmen. Reformasi asesmen ini diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan sehingga tahun 2021 ini asesmen nasional akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi sekarang menggunakan asesmen nasional, salah satu dasarnya adalah hasil yang kami rilis dari PISA tadi. Terus bagaimana dengan ujian nasional? Ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Bapak Ibu guru hebat, apakah selama ini ujian nasional itu sudah mengukur berbagai hal tentang kekinian? Ada karakter, ada kecakapan hidup abad 21 yang begitu kita mendengar dan harusnya kita melaksanakan itu sehingga pada siswa-siswa kita akan mendapatkan kecakapan hidup abad 21. Pada asesmen nasional ini akan mengukur bagaimana kondisi kecakapan hidup abad 21 yang dimiliki siswa dan bagaimana tentang karakter, yaitu tercermin pada profil pelajar Pancasila. Cara melaksanakan asesmen nasional ini untuk mewujudkan itu, asesmen nasional itu dilakukan berupa AKM yang pertama, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi akan kita bahas nanti mengenai AKM ini, salah satu hal yang akan dilakukan pada asesmen nasional. Baik, kita mulai dari pengertian asesmen nasional. Asesmen nasional itu merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi program kesetaraan pun dilakukan asesmen nasional.
dan instrumen utama asesmen nasional, yaitu yang pertama AKM. Seperti yang kami jelaskan di depan tadi, AKM ini mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua adalah survei karakter, di mana survei karakter ini adalah untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas berbagai input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita memasuki asesmen kompetensi minimal, yaitu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Bapak Ibu bisa cermati, ada kalimat mengembangkan kapasitas diri, dan yang kedua adalah berpartisipasi positif pada masyarakat. Inilah yang diharapkan dari AKM. Salah satu yang terukur dari asesmen nasional itu adalah kecakapan hidup abad 21, yang isinya adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini hal yang harus kita lakukan. Apapun alasannya, kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Teknologi akan berkembang pesat, dan apabila kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, perlu siswa-siswa kita untuk dipacu untuk berinovasi dan menggunakan teknologi. Tentu saja penggunaan teknologi ini apabila kita tidak mengimbanginya dengan karakter, bisa jadi akan menjadi hal yang salah. Oleh karena itu, kecakapan hidup abad 21 ini dipadu dengan profil pelajar Pancasila. Di sana ada nilai-nilai karakter. Kecakapan hidup abad 21 kita tidak bisa tinggalkan dan harus kita laksanakan. Sementara nilai-nilai karakter juga harus kita laksanakan. Nah, apa saja nilai-nilai karakter yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah hal-hal yang harus kita tanamkan dan kita ukur untuk mendapatkan hal yang lebih baik pada era-era berikutnya. Jadi kembali ke tadi bahwa asesmen nasional itu akan mengukur tentang kecakapan hidup abad 21, kemudian dipadu dengan profil pelajar Pancasila. Itu keduanya terukur di asesmen nasional. Cara melakukan pengukuran itu yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi sekilas mengenai AKM sudah kami jelaskan tadi. Untuk bagaimana, kapan itu dilaksanakan, bagaimana soalnya, dan bagaimana pengembangan berikutnya akan kami sajikan pada video belajar